Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Haris Apriyadi, peserta program Guru Penggerak Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul 1.1.A8, koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari pada modul 1.1 adalah yang pertama, pendidikan menuntun. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat anak. Kodrat anak itu merdeka dan bermain. Merdeka artinya adanya kemandirian dalam belajar. Bermain dalam konteks yang lebih luas adalah berkarya. Menghamba kepada anak, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada anak. Bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Budi pekerti, adanya keselarasan cipta atau pikiran, rasa, perasaan, karsa, kemauan, dan pekerti atau tenaga. Untuk merefleksikan diri terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum membaca modul 1.1, yang pertama adalah pembelajaran berpusat kepada guru atau teacher centered. Yang kedua, kesuksesan pembelajaran hanya dilihat pada pencapaian belajar siswa yang sesuai dengan KKM. Yang ketiga, mengutamakan kemampuan kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik siswa. Yang keempat, suasana kelas tertib dan tenang adalah fokus utama guru. Yang berubah pada pemikiran dan perilaku ya setelah saya membaca modul 1.1, yang pertama, yang merubah pemikiran adalah pembelajaran berpusat kepada siswa atau student centered. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar pada siswa. Kemudian, yang merubah perilaku adalah yang pertama, membuat pelajaran yang menarik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kemerdekaan kepada murid dalam proses pembelajaran sesuai minat, bakat, dan kreativitas siswa. Yang ketiga, melakukan komunikasi intensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan murid. Rencana penerapan di kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menarik dan inovatif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar motivasi siswa meningkat. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik murid. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Yang kelima, menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa diambil pada modul 1.1.A8, koneksi antar materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minat anak. Pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Dengan menerapkan pendidikan yang humanis dengan sistem AMONG, memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Selanjutnya, perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan untuk membawa anak kepada kebijaksanaan. Terima kasih, demikianlah sedikit ulasan saya tentang modul 1.1.A8, koneksi antar materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.